Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran resiko. Pengertian pengukuran resiko merupakan suatu usaha yang akan dilakukan yang memiliki fungsi untuk mengetahui besar kecil resiko yang akan terjadi. Adanya pengukuran resiko ini timbul akibat tinggi atau rendahnya resiko yang akan dihadapi suatu perusahaan. Pengukuran resiko ini juga memiliki fungsi untuk melihat dampak dari suatu resiko terhadap kinerja suatu perusahaan dan juga bisa digunakan untuk melakukan prioritasi resiko. Resiko yang dimaksud di sini adalah resiko yang mana relevan. Yang selanjutnya ialah dimensi yang diukur. Yang pertama, seberapa besar frekuensi kerugian. Maksudnya adalah terdapat berapa kali kerugian yang terjadi dalam satu periode tersebut. Dan yang kedua ialah tingkat severity dan kegawatan. Seberapa patah tingkat kerugian yang diakibatkan tersebut. Maksudnya adalah dalam mengetahui seberapa besar pengaruh atau kerugian yang berakibatkan terhadap kondisi perubahan terutama dalam bidang finansial. Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pengukuran tidak mencakup dua dimensi saja. Dari dua dimensi tersebut tidak dapat diketahui. Yang pertama, nilai rata terhadap kerugian dalam satu periode, dan yang kedua adalah variasi dalam satu periode baik turunnya atau dan anggaran dari periode ke periode. Dan yang terakhir ialah dapat memunculkan dampak secara keseluruhan yang diakibatkan kerugian tersebut, terutama kerugian yang biasanya ditanggung sendiri sehingga pada nilai rupiahnya saja. Selanjutnya ada pengukuran resiko dengan pendekatan statistika. Pengukuran resiko di sini ada dua. Yang pertama, pengukuran resiko bisnis, kemudian yang kedua, pengukuran resiko pendanaan. Pengukuran risiko bisnis, dengan adanya keputusan leverage operasi, perusahaan akan menanggung risiko yang disebut dengan risiko bisnis. Risiko bisnis juga dapat diartikan dalam beberapa cara. Dalam pendekatan statistika, risiko bisnis merupakan sebuah variabilitas laba operasi atau laba sebelum tabungan dan pajak, yang bisa disebut dengan earning before interest and tax EBIT. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengukuran risiko bisnis. Yang pertama ada variabilitas penjualan, variabilitas biaya operasi, dan leverage operasi. Jika ketiga variabilitas tersebut meningkat, maka risiko bisnis juga meningkat. Sebaliknya, jika ketiga variabilitas tersebut menurun, maka risiko bisnis juga ikut menurun. Jika manajer keuangan perusahaan menginginkan risiko bisnis berkurang, tindakan yang dilakukan adalah menstabilkan penjualan, menstabilkan biaya operasi, dan menurunkan leverage operasi. Risiko bisnis juga bisa diukur dengan menggunakan koefisien variasi laba operasi atau bisa disingkat dengan. Kemudian yang kedua ada pengukuran risiko pendanaan. Sebagai akibat perusahaan menggunakan biaya pendanaan tetap, perusahaan sering menghadapi apa yang disebut risiko pendanaan. Risiko pendanaan merupakan tambahan risiko sebagai akibat perusahaan menggunakan pendanaan dengan utang dan atau dengan saham preferen. Risiko pendanaan dapat dicari dengan rumus koefisien variasi atau EPS dikurangi koefisien EBIT. Dengan adanya risiko pendanaan, kemungkinan terjadi keadaan yang membuat perusahaan tidak dapat menutup biaya tetap pendanaan yang berupa bunga utang jangka panjang atau obligasi dan atau dividen saham preferen. Apabila penggunaan pendanaan dengan obligasi atau saham preferen semakin meningkat, risiko pendanaan yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin tinggi karena adanya biaya tetap pendanaan semakin tinggi juga. Baik, untuk
Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik lain untuk memperhitungkan risiko. Yang pertama yaitu pohon keputusan. Pembuatan pohon pengambilan keputusan dimulai dengan keputusan-keputusan terawal dan bergerak maju dari waktu ke waktu, dapat melalui berbagai serangkaian kejadian dan keputusan lainnya. Pada setiap titik tempat di mana setiap keputusan harus dibuat atau kejadian berbeda bisa terjadi. Pohon akan bercabang sampai semua hasil yang memungkinkan digambarkan. Dalam pembuatan pohon pengambilan keputusan, setiap kotak yang akan dipakai untuk menandai setiap titik pembuatan keputusan. Sementara lingkaran menandai kondisi alamiah. Dari setiap cabang yang berawal dari kotak dapat menggambarkan strategi setiap alternatif ataupun tindakan yang terbuka bagi setiap perusahaan. Sebaliknya, cabang yang akan keluar dari lingkaran dapat memperlihatkan berbagai kondisi alamiah yang dapat mempengaruhi hasil. Di situ telah saya cantumkan mengenai contoh pohon keputusan. Yaitu yang pertama, pada bagian 1 menggambarkan strategi perusahaan, yaitu harga tinggi dan harga rendah, yang tidak dikatakan dengan probabilitas. Pada bagian 2, menunjukkan reaksi pesaing terhadap strategi harga perusahaan. Oleh karena itu, kondisi saat ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, maka akan terjadi reaksi yang ditandai oleh adanya probabilitas. Pada bagian 3 menggambarkan kondisi perekonomian yaitu tumbuh pesat, normal dan resesi dengan probabilitasnya masing-masing. Berarti kita mempunyai 6 strategi untuk menentukan harga tinggi dan 6 strategi untuk harga rendah. Pada bagian 4 menunjukkan hasil perkalian dengan 2 dengan bagian 4 yang terurai menjadi secara lengkap menjadi 12 hasil probabilitas. Pada bagian 5 menunjukkan hasil atau estimasi nilai sekarang atau neto atau net present value dari laba pada masing-masing kondisi perekonomian untuk kedua strategi, baik bagian atas maupun bagian bawah. Untuk bagian 6 adalah laba yang diharapkan, yaitu perkalian antara bagian 4 dengan bagian 5. Setelah mengetahui hasil laba yang diharapkan, maka langkah berikutnya adalah menanamkan atau menambahkan seluruh hasil laba yang diharapkan pada strategi harga tinggi, yaitu 38.800 US dollar atau seluruh laba pada strategi harga rendah yaitu 32.400 dolar. Untuk yang kedua yaitu menggunakan simulasi. Langkah pertama yang diperlukan adalah dengan pembuatan model matematis untuk situasi pembuatan keputusan manajerial yang ingin disimulasikan. Contohnya ialah sebuah perusahaan membangun model untuk strategi peningkatan output suatu komoditas. Dengan demikian, permodelan matematisnya yaitu persamaan yang menggambarkan hubungan antara output dengan harga output, harga input dan biaya produksi atau hubungan antara output dan penyusutan. Untuk langkah kedua yaitu dengan memasukkan angka-angka taksiran dalam model dan menghitung laba perusahaan. Untuk yang ketiga atau langkah ketiga yaitu mengubah-ubah nilai dari tiap variabel dan memasukkannya ke dalam model. Tipe simulasi yang sangat sederhana tersebut dinamakan analisis sensitivitas. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama yaitu ada kriteria maksimum. Dalam kriteria maksimum dapat menyatakan bahwa pembuat keputusan yang harus menentukan hasil paling buruk, yang dimana dapat memungkinkan dari setiap strategi dan kemudian dapat memilih strategi yang menyediakan hasil paling buruk terbaik. Untuk mengilustrasikan pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel yang telah saya cantumkan. Dalam tabel tersebut diasumsikan manajer tidak tahu dan tidak dapat mengestimasi probabilitas kesuksesan dan kegagalan dari berinvestasi dalam produk baru. Dalam aplikasi maksimum, manajer menentukan hasil yang paling buruk dan strategi ini adalah minus 10.000 dolar jika gagal dan 0 untuk strategi tidak berinvestasi. Dari tabel tersebut, manajer harus memilih kemungkinan buruk yang terbaik adalah tidak berinvestasi yang ditujukan oleh tanda.
Untuk selanjutnya yaitu kriteria kerugian minimaks. Dapat diketahui bahwa kriteria kerugian minimaks menyatakan bahwa pembuat keputusan harus memilih strategi yang meminimumkan penyesalan atau biaya otoritas maksimum dari keputusan yang dapat meminimumkan penyesalan atau biaya otoritas maksimum dari keputusan yang salah. Apapun kondisi alamiah yang muncul secara aktual, kerugian dapat diukur dengan selisih antara tingkat pengembalian dari suatu strategi tertentu dan tingkat pengembalian dari strategi terbaik di kondisi alamiah yang sama. Aplikasi dari kriteria kerugian minimaks adalah dengan membuat matriks ganjaran dan matriks kerugian untuk kriteria kerugian minimaks, seperti tabel yang telah saya cantumkan. Dari tabel tersebut terlihat matriks kerugian dibuat dengan menentukan tingkat pengembalian maksimum dari tiap kondisi alamiah dan kemudian mengurangi tiap konsekuensi dalam kolom yang sama. Selisih tersebut mewakili ukuran kegiatan atau ukuran kerugian jika manajer memilih untuk berinvestasi dalam produk baru dan kondisi alamiah yang muncul merupakan kesuksesan, maka manajer tidak akan ada kata menyesal karena itu merupakan salah satu strategi terbaik. Dengan demikian, nilai kerugian adalah 0 dan dimasukkan pada kolom pertama dalam matriks kerugian tabel tersebut. Jika manajer memilih untuk tidak berinvestasi, maka mendapatkan konsekuensi 0 di bawah kondisi alamiah, sehingga nilai kerugian yaitu mencapai $20.000. Angka kerugian ini dimasukkan pada baris kedua dari kolom pertama dalam matriks kerugian. Pada kolom kondisi gagal dalam matriks ganjaran kerugian terlihat bahwa strategi terbaik adalah strategi tidak berinvestasi. Strategi ini memberikan ganjaran pada tingkat pengembalian 0. Jadi kerugian pada strategi ini adalah 0. Jika manajer memilih strategi berinvestasi, dalam kondisi alamiah gagal, perusahaan akan merugi atau menyesal sebesar $10.000.